Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi dengan tujuan memberikan dan menjamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak-haknya di dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk itu maka kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Dan oleh sebab itu antara lain perangkat hukum kita menentukan perlunya ada Gakumdu, penegakan hukum secara terpadu. Saudara, mengapa Gakumdu dan instrumen-instrumen hak hukum yang lain diperlukan di dalam pelaksanaan pemilu? Karena demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar. Nah, saudara, di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, begitu penting soal pemilu ini sehingga diatur dengan sekurang-kurangnya di dalam 4 pasal. Pertama, di dalam pasal 22E ayat 1 disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, ditambah harus jujur dan harus adil. Kemudian, di dalam pasal 22E ayat 5 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini yang baru dari konstitusi yang lama. Konstitusi yang lama tidak ada kata pemilu yang luber, jurdil, dulu ada kata luber, langsung, umum, bebas, rahasia, tetapi tidak jujur dan tidak adil. Sehingga sekarang dimasukkan luber itu harus ada di dalam konstitusi dan harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu maka dibentuk sebuah komisi pemilihan umum yang itu ada di luar struktur organisasi pemerintahan atau eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPU tentu dengan lembaga-lembaga yang menyertainya seperti Bawaslu dan DKPP, itu adalah institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari organisasi eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Jadi jangan salah kalau ada kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat itu KPU, bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Mengapa begitu? Ya, biar KPU-nya independen, tidak seperti dulu menjadi bagian dari kekuatan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Sekarang jalan sendiri, pemerintah tinggal ngongkosi. Bahkan ada di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 tentang adanya Mahkamah Konstitusi. Jika pemilu sudah dilaksanakan, kok masih ada kecurangan tentang hasilnya karena proses yang tidak benar, maka negara menyediakan sebuah mahkamah namanya Mahkamah Konstitusi yang dulu itu tidak pernah ada. Saudara sekalian, beberapa penyakit bagi pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang. Pertama, kemungkinan atau sering terjadinya politik uang. Politik uang yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. Banyak ada yang borongan melalui botoh-botoh, melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak loh di KPU meskipun sudah independen. Karena KPU itu bukan hanya di Jakarta, itu ada sampai ke daerah, bahkan ke tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua. Politik uang sering dibeli lewat mereka. Ada juga yang eceran, yang sering disebut serangan fajar. Saudara, hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK
yang diumumkan beberapa waktu yang lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Nah, disitulah sebabnya penangkapan biasanya banyak terjadi menjelang pemilu. Lalu yang juga mengganggu pemilu, saudara, adanya banyaknya hoax, berita-berita bohong. Berita bohong yang isinya memecah belah, memfitnah, dan sebagainya. Bahwa pemilu itu adalah ekspresi demokrasi. Dan demokrasi itu akan menjadi liar, akan menjadi merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegakkan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Bahwa para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi itu, yaitu nomokrasi. Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat, ada negara hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Oleh sebab itu ini yang akan kita tegakkan. Demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnya. Karena berdasar hasil Sigi Kompas itu dicatat bahwa masyarakat itu 56% masyarakat kita itu terkait dengan pemilu ini khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi. Polarisasi itu bentuknya itu tadi fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Saudara sekalian, supaya diingat bahwa pemilu itu adalah mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat itu berbeda-beda sehingga perlu pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan itu. Oleh sebab itu, begitu selesai pemilu, selesai. Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh, lalu terus menjadi oposisi yang membelah. Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tetapi menimbulkan perpecahan yang menaun, memanjang gitu. Dari pemilu sekarang sampai pemilu berikutnya bermusuhan terus, itu tidak boleh. Karena pemilu itu mencari pemimpin yang disepakati bersama. Dan pemimpin itu harus ada karena kalau negara tidak ada pemimpin, negara itu bubar. Berarti kita mengkhianati para pendiri negara dan mengkhianati perintah konstitusi. Saudara, ingin saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua calon pemimpin yang ada itu kalau dicari baiknya pasti ada. Dicari jeleknya pasti ada. Tidak mungkin manusia itu kok ini calon pemimpin yang paling baik memenuhi syarat ini, tidak ada celahnya, tidak mungkin. Atau ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek, jangan dipilih karena tidak ada baiknya. Semua pemimpin atau manusia itu ada baiknya dan ada jeleknya. Seorang filosof mengatakan, filosof politik itu mengatakan begini, pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik. Pemilu itu sulit loh menghadirkan pemimpin yang baik. Tetapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin. Jadi agar orang jahat tidak jadi pemimpin, kita ikut pemilih. Pilihlah yang terbaik dari yang semuanya memang tidak ada yang baik itu. Sehingga intinya mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Saudara sekalian, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan hanya aspirasi kelompoknya, yang hanya memanfaatkan politik elektoral maupun politik identitas. Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik, khususnya parpol dari tingkat elit hingga akar rumput, agar proses demokrasi 5 tahunan tersebut berjalan lancar dan aman. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Tekanannya adalah bagaimana menjadikan nomokrasi yang instrumen
pentingnya di dalam praktek pemilu adalah Gakumdu, itu bisa mengawal perjalanan demokrasi kita dalam bentuk atau implementasi pemilu.